Rabu 28 Mei 2025, sebanyak 253.421 peserta dinyatakan lolos ujian SNBT. Sayangnya, SNBT tahun ini masih saja diwarnai sejumlah kecurangan. Polisi berhasil mengungkap sejumlah kasus terkait akal-akalan untuk bisa masuk universitas yang dituju. Berikut ulasannya bersama jurnalis Metro TV, Reida Pulpi. SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes merupakan seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Ternyata hingga tahun 2025 nyatanya kecurangan masih banyak terjadi. Dan meskipun sudah diselenggarakan berbasis komputer, ternyata perjokian ini masih menjadi salah satu kecurangan yang paling kerap terjadi. Apa modusnya dan bagaimana ini bisa terjadi? Ikuti penelusuran kami. Rabu 28 Mei 2025, sebanyak 253.421 peserta dinyatakan lolos ujian SNBT. Angka ini lebih sedikit dibandingkan kuota SNBT 2025 sebanyak 284.380. Ketua Umum Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru SNPMB Edward Wolok menyebut hal ini karena ada sejumlah program studi yang pendaftarnya tidak memenuhi daya tampung dan ada nilai-nilai tertentu yang tidak mencapai target. Pendaftar pada SNBT tahun ini mencapai 860.976, namun yang hadir hanya 829.789 peserta. Tahun ini ketetapan pendaftar sebesar 29,43%. Artinya, masih ada 600 ribuan peserta yang belum lulus di kampus manapun. Sayangnya SNBT tahun ini masih saja diwarnai sejumlah kecurangan. Awal Mei, Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Barat menangkap 3 tersangka pemalsuan surat kependudukan yang digunakan untuk menjadi joki ujian SNBT di kampus Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Mereka sudah beroperasi selama 2 tahun dengan bayaran mencapai 100 juta rupiah. Sementara di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 6 komplotan sindikat joki ujian SNBT diringkus polisi. Modusnya menanam aplikasi di komputer ujian terhadap peserta ujian UTBK SNBT. Kecurangan ini melibatkan orang dalam di kampus Unhas, yakni pegawai honorer ITE dan mahasiswi kedokteran kampus Unhas. Mereka dibayar 200 juta rupiah jika peserta lolos ujian. Sementara pelaku joki hanya dibayar 2 juta rupiah. Di Universitas Jember, kecurangan juga melibatkan oknum tenaga honorer dengan modus menghubungkan komputer joki ujian dengan komputer peserta menggunakan proxy, sehingga pelaku bisa mengendalikan komputer peserta dari jarak jauh. Kemudian di Universitas Sumatera Utara atau USU, menangkap 4 orang yang berperan sebagai peserta ujian pengganti. Mereka diiming-imingi uang 10 juta rupiah jika lulus UTBK. Kecurangan juga dilakukan dengan memasang kamera pada kacamata untuk membantu melancarkan aksi mereka. Tim Metro TV mencoba menelusuri jejak jasa perjokian di internet. Hasilnya, kami menemukan satu penyedia jasa di Jakarta Barat. Pemirsa, sebenarnya kalau kita lihat di internet begitu ya, cukup banyak jasa-jasa yang menawarkan joki untuk ujian. Nah, kami mencoba menghubungi salah satunya via pesan singkat. Di situ ada alamat yang tertulis di salah satu perumahan di Jakarta Barat. Nah, kami mencoba menyusuri perumahan tersebut, tapi ternyata tidak ada tanda-tanda di mana letak dari kantor yang menawarkan jasa joki tersebut. Tapi ketika kami hubungi via pesan singkat, dibalas dengan cukup cepat, fast respon. Dan untuk kami bertanya mengenai harganya, ini ternyata beragam untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Tapi start atau dimulai dari 1,5 juta rupiah. Sementara untuk tata cara, prosedur pengerjaannya baru nanti akan mereka sampaikan ketika sudah
fix order. Meskipun sudah mengerjakan ujian berbasis komputer pemirsa, tapi ternyata para joki ini juga semakin canggih. Ada banyak modus yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka menggantikan secara langsung peserta di lokasi ujian, mengganti foto pada kartu ujian menggunakan AI. Kemudian ada juga modus lainnya, mereka memasangkan kamera kecil di kacamata, di behel, bahkan di kancing pakaian. Dan yang terakhir, modus yang ini sudah ditemukan juga, di mana para joki ini mengendalikan secara jarak jauh komputer yang digunakan oleh para peserta untuk mengerjakan ujian. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah mereka bisa dituntut secara hukum pidana? Ya, saya ingin menekankan bahwa panitia harus tegas sebenarnya, ya. Karena ini bukan soal banyak atau sedikitnya. Itu walaupun dari sisi jumlah ya yang melakukan kecurangan amat kecil kalau di sisi itu, tapi ini amat mencederai dunia pendidikan. Sehingga saya menyarankan pemerintah tegas saja, panitia ya terutama di sini, dan polisi proaktif. Ya begitu ada laporan, begitu ada pelanggaran-pelanggaran yang sudah menyangkut pidana, misalnya pemalsuan, ya kecil-kecil lah ya. Jangan dulu yang pakai teknologi, pemalsuan dokumen lah, gitu ya. Nah itu harus ditindak tegas, karena kan pasal-pasal KUHP pidana, baik ya yang memasukkan maupun yang dipalsukan. Sama juga yang mengelola teknologi, kecurangan teknologi, bukan hanya yang si pesertanya di situ, tapi pihak luarnya. Yang tadi sebut indikasi adanya sindikat ya, jejaring gitu, jaringan. Nah, itu harus dibongkar. Kalau perlu dipidanakan, ya kita harus menyaksikan tahun 2025 ini buka ke publik siapa saja yang melakukan perjokian itu. Nah, kita tunggu nih sanksi tegasnya itu. Ya pelaporan cepat ke polisi gitu ya. Dan polisi juga cepat melakukan ya penyelidikan. Sanksi pidana juga harus segera ya. Menurut saya kalau itu bisa dilakukan, mudah-mudahan jadi ada semacam efek jerah ya Mbak ya. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga menyoroti kecurangan-kecurangan yang terjadi. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menyebut kecurangan yang terjadi termasuk tindakan koruptif. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irfani. Ia menyebut kini pelaku kecurangan makin canggih, maka perlu tindakan preventif yang tak kalah inovatif. Lalu mendorong agar panitia menjelaskan kepada publik seperti apa peta kerawanan dan rencana aksi pencegahan ke depannya. Sementara Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi menjawab dorongan tersebut dan menyebut panitia berhasil membongkar kecurangan-kecurangan yang terjadi. Bisa disampaikan bahwa berbagai hal kecurangan itu dapat kita antisipasi, dapat kita temui dan bahkan kita laporkan begitu ya Pak kepada pihak berwenang. Dan kita juga melihat modus yang semakin terstruktur, modus yang semakin by design yang kemudian menuntut kita semua panitia ini akan lebih hati-hati, akan lebih mengantisipasi lebih dini lagi, sehingga kami sangat yakin berbagai kecurangan-kecurangan berikutnya, berbagai upaya-upaya yang tidak sesuai aturan itu akan kita hindari dan akan kita berikan hukuman yang seberat-beratnya sesuai ketentuan, supaya kita ingin menghargai adik-adik kita, anak-anak kita yang memang telah berjuang keras, telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita tidak ingin proses yang tidak fair itu terjadi lagi. Dunia pendidikan Indonesia lagi-lagi tercoreng oleh ulah oknum yang menghalalkan segala cara demi masuk ke kampus impian. Sesulit itukah atau jalan pintas yang mereka cari? Ternyata pemirsa, kasus perjokian yang mencoreng dunia pendidikan Indonesia masih marak. Bagaimana tindakan tegas bukan hanya diskualifikasi, namun juga menyeret hingga ranah hukum ini diperlukan. Kalau menurut Anda, kira-kira apa hukuman yang pantas bagi mereka yang melakukan perjokian? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.